Supri dalam Renungan Singkat Minggu Biasa ke-23, Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021 ini adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini tentu saja diangkat untuk meyakinkan kita bahwa di tengah kesulitan karena pandemi COVID-19, kita tidak sendirian. Tuhan masih setia menyertai dan mendampingi kita. Tuhan setia menemani kita di tengah kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Firman Tuhan pada hari Minggu ini pun meneguhkan keyakinan kita itu. Umat Israel yang sedang dalam kesulitan karena pembuangan dikuatkan oleh Tuhan melalui kehadiran sang nabi, yakni Nabi Yesaya, yang mewakili Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan umat Israel dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Yesaya melalui pewartaannya ini menubuatkan zaman Mesias yang membawa kegembiraan besar bagi umat kesayangan Tuhan. Melalui Injil yang kita bacakan dan kita renungkan pada hari Minggu ini, kita menemukan bahwa nubuat Yesaya itu telah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Hal ini tampak melalui kisah penyembuhan seorang yang bisu dan tuli. Orang bisu dan tuli itu diantar kepada Yesus untuk disembuhkan, dan orang itu pun sembuh, dapat mendengar dan berbicara. Semua orang yang menyaksikan hal itu pun takjub, bersukacita, dan berseru. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari terkasih, tema bulan Kitab Suci Nasional dan firman Tuhan pada hari Minggu ini menegaskan bahwa Allah setia menemani, Allah setia menguatkan dan mendampingi umat kesayangannya. Juga Ia bahkan menyembuhkan sakit dan penyakit kita melalui Yesus Kristus Putranya. Inilah sukacita yang mendorong kita semua untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terbuka dan kemauan untuk selalu bersatu dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita bersikap di hadapan Allah supaya hati kita terbuka kepadanya dan supaya kita tetap berjalan bersama Dia sebagai sahabat seperjalanan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah sikap rendah hati di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang mengantar orang bisu dan tuli itu kepada Yesus untuk disembuhkan, memohon untuk disembuhkan, demikianlah hendaknya kita semua, setiap orang beriman, untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah, sebab datang kepada Tuhan adalah tanda kerendahan hati dan tanda dalamnya iman kita akan Allah yang menyelamatkan, akan Yesus yang menyembuhkan, yang melindungi, dan yang menjaga kita. Dan hal yang kedua adalah bahwa kita juga hendaknya seperti orang-orang yang mengantar orang bisu dan tuli itu, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, "Efata, terbukalah," supaya hati kita yang tertutup kepadanya terbuka, agar hati kita menerima kehadiran Tuhan, agar diri kita siap menerima anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Sebab pada saat kita berdoa, kita secara tidak langsung mengatakan, "Hatiku, diriku telah siap menyambut segala anugerah yang Engkau berikan kepadaku, ya Tuhan."
orang-orang yang mengantar orang bisu dan tuli dalam bacaan Injil hari ini secara tidak langsung mengatakan, kami siap untuk menerima anugerah penyembuhan kepada hamba-Mu yang bisu dan tuli ini. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan ini sungguh mendorong kita semua agar senantiasa membuka hati kepada Tuhan dan senantiasa mau mengandalkan Tuhan agar kita dapat disembuhkan dan dikuatkan. Dan melalui bacaan kedua, kita juga diundang melalui Yakobus untuk senantiasa membangun relasi yang layak di hadapan Allah dan di hadapan sesama, terutama supaya kita tidak memandang muka dalam pergaulan setiap hari. Artinya adalah bahwa ketika kita bersatu dengan Tuhan, itu berarti kita juga bersatu dengan semua orang tanpa memandang penampilan, tanpa memandang keadaannya. Sebab semua orang yang bersatu dengan Tuhan juga mencintai semua ciptaan Allah termasuk manusia. Inilah yang hendak kita hayati, hendak kita hidupi setiap hari, setiap saat dari inspirasi yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk kita hayati, untuk kita ikuti. Semoga Roh Kudus membantu dan mendorong kita untuk senantiasa membuka diri kepadanya, mengandalkan Dia, dan membiarkan Dia menyembuhkan kita dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati.